Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang terhormat Ibu Eni selaku Kepala Sekolah, Pak Narman, Pak Anto, dan Pak Nena selaku wakil, dan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi pada kegiatan ini saya akan melakukan pengibasan mengenai modul PGP ya. Di dalam modul ini yaitu modul yang pertama ya. Jadi saya akan menjelaskan modul yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau keseluruhan. Ini dilaksanakan waktu itu di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Pemkab Jakarta Barat. Next. Nah, baik ya. Jadi sebelum mulai itu biasanya di PGP itu harus ada ice breaking dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan ice breaking? Ya, boleh Bu Ira? Boleh. Musiknya dong, pakai musik. Bukan tari ya. Musik itu sendiri ya, joget. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk dan rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melekat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, jadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Nah, baik ya, Bapak Ibu, tadi kita semua sudah melaksanakan ice breaking ya, dan dibantu oleh Bu Ira. Terima kasih kepada Bu Ira. Nah, baik, di tujuan pembelajaran PGP ini yang pertama itu peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori, kontrol dari Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol itu sendiri. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Terus yang ketiga, peserta dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting ditanamkan pada murid. Baik, next. Nah, baik, mungkin di sini kita akan ada kegiatan seperti ice breaking lagi ya. Jadi saya minta Bapak Ibu dari kanan kirinya nih. Jadi nanti ada dua orang ya. Jadi yang ada yang A sama yang B. Ya, ada yang A sama yang B. Mungkin nanti ini kertasnya bisa dibagi dua. Ya,
Nah, jadi ya baik ya. Jadi Bapak Ibu di kegiatan ini kita akan diminta ya untuk merobek secari kertas, terus dituliskan nama benda, ya, dituliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Misalkan, tapi gini ya, orang yang di samping Bapak Ibu itu nggak boleh tahu gitu isinya itu apa ya. Jadi isinya itu apa nggak boleh tahu. Jadi mohon dijaga kerahasiaan gitu. Hah? Yang kira-kira berharga, entah itu nama pasangan atau apa. Wanita paling berharga. Iya. Menjaga sampras. Enggak. Nah terus kalau misalkan udah ya, misalkan udah nih di antara teman itu udah kan, udah memegang. Coba temannya itu dirayu gitu ya, dirayu apa gitu. Kamu apa gitu? Jadi apa gitu ya? Ya. Kira-kira apa gitu isinya itu? Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu kepo gitu ya. Kepo ingin tahu isinya gitu. Nah, jadi pokoknya Bapak Ibu tuh coba sekuat ya gimana lah caranya supaya luluh gitu temennya itu bisa coba-coba ya. Ya sini kan ya jadi misalkan Bu Puji itu sama Bu Ida. Nah Bu Ida apa sih itu yang dipegang gitu kan. Nah tapi Bu Ida tuh oh enggak Bu Puji ini rahasia saya gitu. Ya kalau enggak boleh deh sama uang juga kayak Panera misalkan udahlah buka aja 100.000 nih gitu. Kira-kira gimana? Udah belum? Udah coba merayu? Kira-kira siapa yang tahu jawab yang tahu rahasia temennya siapa aja? Ini sudah. Rahasia temennya tahu. Tahu. Jadi Gak ada rahasia. Kosong. Oke. Coba yang dapat informasi dari temennya boleh maju ke depan. Ikan awan. Apa? Saya. Apa? Boleh. Gue ini. Ya, enggak. Ini. Kamu kasih itu aja belum? Jadi, Ibu, Ika ngerayunya dengan cara seperti apa?
Jadi arwana, ikan arwana. Ibu dirayunya dengan cara apa? Ayo. Ibu udah bersama gue ini saya laksanakan. Kalian siap Bu? Lu tau dipecat. Iya. Jadi begitu ya. Jadi di sini kan jadi ada yang memegang kendali sama ada yang memegang yang atau kontrolnya itu siapa gitu kan. Nah terus untuk mungkin di CGP itu nantinya ada kepemimpinan gitu kan. Ini rahasia. Tapi ya udahlah 200.000 mau nggak gitu kan? Iya disuap atau apa. Nah, terus tapi ada juga kan orang yang sukarela kasih tahu. Terus tadi contoh kasus ada Pak Edi dengan Bu Edi, terus ada yang bilang nanti kalau misalkan saya nggak ngasih tahu atasan saya dipecat gitu. Jadi kan ada sebagian orang yang iya tekanan kan, berarti yang memegang kontrol kan Bu Eni berarti. Nah itu nggak bisa memegang kendali gitu. Nah jadi begitu ya untuk yang kegiatan kepalang tangan ini. Jadi Bapak Ibu ya kalau misalkan nanti mendapatkan amanah gitu kan, terus itu rahasia, ya sebisa mungkin gimana caranya dipertahankan dulu. Kalau misalkan imannya udah itu Tipis. ya. Nah mungkin bisa next. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak untuk ini? Jadi guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju ya? Jadi ya. Terus mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Tidak setuju? Terus peraturan harus dipatuhi apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Setuju. Sanksi bukan hukuman. Hukumannya menyesuaikan. Jadi memberikan hukuman yang positif. Contoh hukuman yang positif apa kira-kira? Sebab akibat. Sebab akibat. Ini yang akan bersih-bersih. Dihukum tapi menghasilkan. Terus orang dewasa memiliki hak memaksa. Manena nggak bisa maksa. Nah terus hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Setuju. Tapi ya, Hadiah tapi tidak semua ya. Soalnya kan ada di beberapa kasus katanya jadi kalau kita memberikan hadiah itu malah murid itu maunya kalau ada hadiah. Jadi hadiah itu kan tidak berbentuk barang berarti ya. Jadi apresiasi pujian Lebih baik barang Pak. Dikasih apa yang Lebih baik mungkin di kelas-kelas apa ya, mungkin kelas yang Bu Erna mungkin yang lebih banyak kasus enggak. Jadi di kelas yang Bu Erna kan suka ada yang tidur, suka. Itu caranya apa untuk memotivasi peserta didik baik-baik hati? Nyanyi lagi. Seperti kayak kemarin waktu supervisi itu membuat peraturan kelas di awal. Jadi untuk murid yang melakukan pelanggaran itu nanti dia akan ditandai, Ya. dan yang tidak melakukan pelanggaran juga ditandainya. Nanti di mana yang melakukan banyak perbuatan positif nanti akan dapat reward, yang melakukan banyak perbuatan negatif juga dapat punishment. Rewardnya berupa apa? Rewardnya tidak tentu ya, kadang Oh, juga tidak. bisa barang atau bisa juga mungkin Nilai. enggak ngerti kalau anak Ya, jadi untuk meningkatkan motivasi itu berarti kan berupa hadiah, tapi hadiahnya itu tidak berupa barang saja ya. Jadi ya lebih ke
apresiasi berbentuk tindakan. Nah, baik. Next. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ada paradigma stimulus respon. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak kira-kira? Kritiknya beda-beda. Jenis kritiknya apa? Cara menyampaikan kritiknya. Ya bisa jadi jenis. Tergantung sih, berarti kan tergantung kritiknya seperti apa ya. Kalau anak-anak yang tunagrahita itu yang ciri khususnya apa, kalau dikritik itu dia ngerti. Bilang langsung orang mereka nggak ngerti. Terus guru dapat mengontrol murid atau apa? Guru dapat mengontrol peserta didik? Ya. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kayak tadi ya? Enggak. Nah, jadi nggak boleh ya. Atasan boleh memaksa bawahan. Mewajibkan. Nah, baik. Next mungkin. Jadi semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Next. Nah di sini ada stimulus respon, terus ada kontrol atau pilihan. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Terus tidak bisa. Mungkin Bu Nanda bisa membacakan salah satu. Yang paling atas ya. Ya. Kita untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Gimana? Jadi perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai kesalahan. Bapak Ibu setuju nggak? Ingat terus. Iya, siap. Ya. Jadi terus 1000 kebaikan hilang dengan satu kesalahan. itu yang sering terjadi ya. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu alasannya seperti apa. Kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu? Emang ada salah apa loh? Ada tujuan. Tujuannya adalah Salah apa lo? karena ingin ya mencegah hal-hal yang buruk misalkan kayak gitu. Gitu kan? Tapi kadang ada orang yang melakukan sesuatu ingin diperhatikan. Oh iya. Cari perhatian memang ada. Biasanya begitu Bu. Aduh saya. Nah terus iya anaknya emang kayak gitu. Dia nggak tahu. Terus yang selanjutnya mungkin Pak Edi bisa dibacakan untuk orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Untuk teori kontrol pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gimana? Jadi apakah di dalam diri Bapak Ibu tuh orang lain itu bisa mengontrol saya atau enggak? Seperti kan tadi contoh kasusnya berarti ada yang bisa dikontrol ya, tapi ada juga yang nggak bisa Tergantung situasi. tergantung situasi. Tergantung situasi. Kita juga perlu dikontrol. Oh, iya. Nah, terus anda hanya diri Anda yang bisa mengontrol, terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain nggak? Berarti apa namanya? Stimulus respon sama itu tuh bisa mengontrol orang lain tapi hanya di beberapa situasi ya. Mungkin Pak selanjutnya.
Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kalau teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kadang memang di beberapa kasus jika ini bukan gagal bakal ada pemaksaan ya. Iya. Pasti sudah pernah saudara ngalamin. Iya. Berhasil nggak Pak? Masa? Berhasil kok, di pasar tuh apa nama? That's right, that's right. Belum ada bimbak Nena loh ini. Nah jadi di sini itu kan kalau di responnya itu apa saat rujukan gagal, tapi kalau di teori kontrol atau di pilihan itu kalau kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya udah kayak misalkan ya udah kayak saya kasih nih ini tapi boleh lah saya lihat gitu kan. Itu merupakan iya simbiosis. Terus yang selanjutnya itu model berpikir menang kalah atau kalau di teori kontrol atau pilihan itu model berpikirnya itu jadi terus menang iya. Nah baik untuk selanjutnya mungkin jadi apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Baik, untuk selanjutnya. Baik, nanti akan dibagikan kertas lagi ya. Terus tiap orang langsung tempelkan di sini ya. Nanti. Lu nggak disiplin berarti. Masih ada Pak? Oke. Yang udah boleh langsung ditempelkan aja ya di depan. Boleh nitip ke temannya. Nih, tak nampilin dewe biar dapat hadiah. Ya. Udah ke situ. Itu loh apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin. Diselipin. Boleh ya? Berat ya. Paling jauh berat. Dah. Nah, baik ya. Kita anggap udah aja semuanya. Jadi atau masih ada yang mau? Ada? Udah? Udah? Gina belum kan nih? Udah belum? Mary lu galain lo. Nah, jadi yang tadi dulu.
Jadi di sini kan kita itu sudah menuliskan ya di post-it itu tentang disiplin. Nah, jadi disiplin itu menurut beberapa guru ya di sini itu ada yang menuliskan mengikuti aturan. Terus peraturan sesuai dengan norma. Terus ada tata tertib, mentaati peraturan seperti merawat ikan. Terus regular in life, terus konsisten menjalankan aturan. Disiplin itu kewajiban. Terus awal kesuksesan, aturan, peraturan. Ada yang juga disiplin itu hukuman. Terpaksa itu. Nah, terus disiplin itu hal baik yang harus dilakukan berulang-ulang ya. Ada juga tepat waktu, tanggung jawab. Ada juga disiplin itu pelanggaran. Terus ada juga berat. Disiplin itu aman, tertib, terus tepat sesuai SOP. Nah, dari kata-kata itu kan sudah beberapa Bapak Ibu udah menangkap bahwa disiplin itu kan kebanyakan di sini aturannya, peraturan. Disiplin itu merupakan aturan atau peraturan. Nah, di sekolah kita punya disiplin nggak? Punya kan? Ya. Disiplin itu bukannya sifat ya? Ya. Bukan aturan. Nah, ada yang menuliskan peraturan terus itu. Nah, terus di sekolah kita kan ada aturannya dan berarti kita benar sebagai kata Bu Nanda sebagai guru ya kita harus mentaati peraturan. Berarti sikap kita harus disiplin gitu kan, mengikuti aturan yang ada dan ya. Nah, bisa juga disiplin itu tepat waktu ya, tepat waktu terus itu merupakan jadi apa ya, kalau kita itu selalu mentaati peraturan yang ada gitu, berarti kita udah termasuk orang yang disiplin. Jadi begitu. Atau ada Bapak Ibu yang mau menanggapi mengenai disiplin ini? Ada nggak? Oke, Pak Jen, next. Itunya. Nah, jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri ya. Itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Terus tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Terus nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau di sini kan kita di sekolah kayak apa ya? Tujuannya itu kan untuk mengajar. Terus mengajar itu jam 6.30, berarti kita harus datang sebelum 6.30 ya. Nah, itu udah menandakan kedisiplinan. Nah, terus kayak di itu kayak di apa mas, misalkan di Islam kan salat 5 waktu ya, berarti kita harus iya, tapi ada kan yang jam berapa gitu salatnya, di awal waktu, di akhir, ada yang di akhir. Nah, terus kalau di agama Kristen ibadah tiap minggu, minggu ya? Tiap hari. Oh, tiap minggu. Enggak, untuk gerejanya tiap minggu ya? Tiap hari. Ke gereja mas, minggu terserah, tergantung gerejanya beda-beda. Baik, berarti semua itu kan mengikuti itu ya. Tapi boleh juga pak kalau Ya, Islam tidak lain juga, jadi kita macam-macam juga. Jadi nilai-nilai itu kan istilahnya bersifat lintas bahasa, terus suku, bangsa, agama ataupun latar belakang lainnya. Baik, next mungkin.
Nah di sini ada yang mau bacakan nggak kira-kira? Yang pertama Nilai-nilai boleh Bu Hana? yang mana? 5. Yang satu. Yang kanan. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Pada poin pertama, nilai-nilai kebajikan itu berarti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individunya. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kalimat tadi udah dibacakan yang di paragraf yang sebelumnya ya. Terus nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Pada selanjutnya ada motivation. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana, dosen tahun 1994. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya, gambarnya kurang jelas. Ada yang masih ingat gak? P3 apa aja? Yang satu apa? Enggak, P3 profil pelajar Pancasila. Bukan. Oh, dimensi. Dimensinya. Elemennya. Bernalar kritis ya. Enggak, yang pertama ketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa kan. Terus yang kedua apa? Bernalar kritis. Terus yang ketiga bergotong royong. Terus yang berkebiasaan tunggal. Terus apa? Mandiri. Ya. Udah kan? Nah, ada yang lagunya. Apa? Nah, jadi dari TikTok. Nah, itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah apa? Yang sudah diterapkan di kurikulum mereka ini yaitu kita sebutnya dengan profil pelajar Pancasila. Baik. Next. Nah, baik, sekarang ada post-it lagi. Jadi di sini akan banyak sekali post-it. Yang pertama itu yaitu strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda. Terus yang keduanya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah. Terus mengapa? Silakan tulis jawabannya pada post-it ini. Langsung aja ya dua. Dan bisa interaksi dengan Nih, belakang nih. bukan interaksi terus bisa berhenti. Udah bisa sampai tahap yang kampus itu 2 hari kemudian. Jadi waktu aku hidup bukan sadar yang langsung begitu sadar dan dia baru track record keluarga gue jadi gara-gara di biopsi dia tuh ada deteksi dia
Bicara sama malaikat nggak suka. Sendiri aja ini. Nena juara 1. Juara 1. Jelas aja lah. Ya, benar ya. Yang banyak kekurangannya. Betulnya apa sih? Kemarin. Surga dan neraka itu udah. Kayaknya tadi akrab. Jadi aku tuh kalau Baik ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah ya sebagian sudah menulis mengenai soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda. Di sini itu ada yang menuliskan itu yang nomor 1 ya, membuat kesepakatan kelas, terus hasilnya efektif membuat siswa disiplin. Terus ada juga akhlak, terus memberikan disiplin yang hasilnya bagus. Kayaknya lagi waktu Pak Jamal. Dibalik itu masih ada. Kayaknya nih. Ada. Wah, Keren. Tapi kurang kayak tadi. Berarti kasih kurang baca Kurangnya boros. Ketolongnya boros. Nah di sini mungkin Bapak Ibu udah tahu belum strategi surga dan neraka? Iya. Keren banget ini terus gitu. Itu cukup ampuh, Pak. Jadi apa? Dicatat sama gurunya. Itu perbuatan baik atau buruk? Kalau buruk dicatat sama malaikat, nanti masuk neraka. Itu Oh, iya. cukup ampuh. Itu udah. Jadi strategi surga dan neraka itu gimana, Bu Nanda? Iya, berarti kalau perbuatan buruk nanti masuk neraka. Dicatat sama malaikat seperti itu. Oh, Gitu. jadi dua-duanya dijelaskan itu. Kalau amal baik juga kan dicatat juga sama Baik malaikat. dan buruk. Anak udah tahu konsep surga dan neraka, sudah tahu. Oh. Tapi
penekanan makanya Terus mengenalkan konsekuensi dari disiplin, terus kesadaran menjalankan aturan tanpa terulang. Nah di sini Bapak Ibu sudah sudah memberikan mengenai strategi apa yang digunakan dalam menanamkan disiplin positif ya pada peserta didik di kelas. Dan sepertinya strategi itu perlu perlu dibagikan ya, karena biar yang bagus itu kan bisa kita serap, dan yang misalkan kurang tepat untuk anak didik kita bisa kita carikan strategi yang baru lagi. Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan juga. Tadi udah beberapa yang menjelaskan juga, terus menuliskan bahwa di kelas itu harus ditanamkan nilai kerjasama ya, sehingga hasilnya maksimal. Mungkin segitu untuk materi dari penerapan nilai disiplin dan apa itu judulnya? Nilai kebajikan ya. Jadi menerapkan nilai disiplin dan nilai kebajikan itu mungkin cukup sekian, dan apabila nanti ada yang perlu kita diskusikan lagi, kita akan diskusikan bersama-sama ya di modul-modul selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti di antara Bapak Ibu semuanya itu ada yang termasuk di dalam CGP ya. Jadi yang belum mungkin bisa itu, karena ya segera daftar, khususnya yang umurnya mencukupi, karena yang umurnya udah kelewat tidak usur. Enggak, soalnya kan ada beberapa guru yang berkeinginan tetapi umurnya kan tidak memenuhi syarat. Iya, daftarnya itu dari angkatan 1. Jadi Awas itu syarat mencoba. Jadi harapannya itu ya dari kemarin tuh pesan dari Sudin ya. Pesan dari Sudin kemarin, harapannya itu di DKI itu walaupun kan pendaftaran dibuka dari angkatan 5, tapi di angkatan berarti sekarang 12, 13 itu diharapkan bisa memenuhi kuota. Karena kan angkatan 11 sudah ditutup kemarin November. Sekarang tinggal menunggu angkatan 12 sama 13. Gitu. Dan tadi ya modul-modul yang di PGP itu ya seperti ini gitu, si contoh-contohnya itu. Mungkin akan lebih banyak berdiskusi, akan lebih banyak Zoom meeting dan mempresentasikan apa aja sih yang dilakukan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.